Selamat datang di channel Dimas Adiman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan kepada teman-teman. Gerakan siswa membaca dan menulis, gerakan literasi di Banyuasin. Si manis siswa membaca dan menulis, untuk menuju Banyuasin yang cerdas. Gerakan siswa membaca dan menulis, menumbuh kembangkan budi pekerti, membudayakan ekosistem literasi, menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Gerakan siswa membaca dan menulis, menjadikan sekolah sebagai taman belajar. Membaca beragam buku yang bermanfaat, menuju Banyuasin adil sejahtera. Si manis siswa membaca dan menulis, si manis membudayakan literasi, si manis memegang perpustakaan sekolah, si manis belajar mandiri berarti. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan nyalakan notifikasi agar Anda mendapatkan kabar terbaru dari saya. Gerakan siswa membaca dan menulis, gerakan literasi di Banyuasin. Si manis siswa membaca dan menulis, untuk menuju Banyuasin yang cerdas. Gerakan siswa membaca dan menulis, menumbuh kembangkan budi pekerti, membudayakan ekosistem literasi, menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Dengan saya akan menceritakan tentang asal-usul Pulau Kemarau. Dahulu kala ada pengembara yang berasal dari Tiongkok. Dia sangat gagah, berani, badannya putih, dan dia juga anak bangsawan. Pengembaraannya sangat jauh, hingga menelusuri Sungai Musi. Dulu Sungai Musi dijadikan wilayah kerajaan Sriwijaya. Waktu di pengembaraannya dia bertemu dengan gadis yang cantik jelita. Dia putri raja yang bernama Siti Fatimah. Atas persetujuan raja, dia mengajak Siti Fatimah untuk bertemu dengan orang tuanya di Tiongkok atau Cina. Sekembalinya dari sana mereka diberi hadiah 7 buah guci. Seketika sampai di Sungai Musi, Tan Bun An membuka hadiah tersebut. Ternyata isinya sayur mayur. Tan Bun An sangat kecewa kepada orang tuanya karena hadiah yang diberikan sayur mayur. Tanpa memeriksa lagi, dia langsung melempar satu persatu 7 buah guci tersebut ke sungai. Akan tetapi guci yang terakhir terpecah. Ternyata isinya emas permata. Melihat hal itu, Tan Bun An langsung terjun ke Sungai Musi untuk mengambil kembali emas permata tersebut. Sungai Musi airnya sangat deras dan sangat dalam. Tan Bun An tidak kunjung kembali ke permukaan, dan Tan Bun An juga didampingi oleh prajurit. Siti Fatimah pun mau ikut membantu. Akan tetapi dia berpesan kepada awak kapal, kalau ada tumpukan tanah di pinggir sungai, itulah kuburan kami. Lalu Siti Fatimah pun langsung terjun ke sungai, dan dia tidak selamat lagi. Sampai saat ini tumpukan tanah tersebut dijadikan Pulau Kemarau. Pulau Kemarau juga dijadikan tempat wisata religius beribadah bagi penganutnya.
Pengajaran dalam cerita ini adalah kita harus menghargai pemberian orang lain dan menjaganya. Yang kedua, penyesalan pasti ada di akhir. Konon dahulu kala gajah adalah raja segala binatang karena kegagahannya. Beberapa binatang mencoba beradu tenaga untuk merebutkan tahta raja. Badak mencoba melawan gajah tetapi kalah. Gajah melempar badak ke sungai dan melarang badak naik ke darat. Harimau dan singa pun mencoba melawan gajah. Namun gajah menusuk kedua leher binatang itu dengan gajinya yang tajam. Sejak saat itu, singa mulai memelihara rambut hingga panjang untuk menutupi luka di lehernya. Harimau melarikan diri ketakutan ke dalam goa. Sejak saat itu tak ada lagi binatang yang berani melawan gajah. Oi, aku adalah raja di rimba ini. Tak ada binatang yang dapat mengalahkanku, teriak gajah dengan sombong. Setiap hari gajah menunjukkan kekuatan dan kesombongannya. Ia sering menyerang binatang-binatang kecil dengan taringnya yang tajam. Semakin cepat lari binatang kecil itu, semakin besar jerit tawa gajah. Pada suatu hari, gajah masuk ke kebun orang asing. Ia memakan tebu di sana dengan sepuas hati. Namun rupanya orang asing sudah menunggu gajah di sana. Mereka mengejar gajah dengan lembing. Ketika gajah lari, gajah menginjak perangkap yang disembunyikan oleh orang asing di semak-semak. Ketika gajah lari, gajah tersungkur. Ketika gajah lari, gajah menginjak perangkap yang disembunyikan oleh orang asing tersebut. Rupanya aduh, sakitnya mataku, teriak gajah dengan kesakitan. Rupanya bilah bambu tersebut